Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku, Elok Arumsari di Omah Elok Channel. Hai geng, kalian pernah nggak sih makan burger tapi patty-nya itu diganti pakai martabak telur? Mungkin kedengarannya sedikit janggal, ya emang janggal karena di sini aku mau memadukan makanan orang barat dengan makanan asli kita yaitu martabak telur. Jadi judul episode kali ini burger dengan kearifan lokal. Nanti bakalan aku share lengkap dari burger bun sampai bikin martabak telurnya. Bahan untuk membuat roti burgernya ada 150 gram tepung terigu protein tinggi yang aku mix dengan 100 gram tepung terigu protein sedang. Lalu ada 1 sendok teh ragi kue, aku pakai Vermipan, 1 butir telur ayam, 2 sendok makan gula pasir dan 1 sendok makan susu bubuk, 2 sendok makan margarin, boleh kalian ganti dengan mentega, lalu sejumput garam, dan 100-110 ml air. Siapkan wadah, masukkan bahan kering. Kalau kalian nggak punya timbangan, kalian mau minta takaran sendok. Nah, 1 sendok makan itu takarannya seperti ini adalah 10 gram ya. Jangan terlalu munjung banget. Nanti soal rincian resepnya bakalan aku catat di deskripsi box. Kalian bisa cek di sana. Masukkan semua bahan kering seperti tepung terigu, ragi, gula, dan juga susu bubuk. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu tambahkan 1 butir telur, aduk kembali sambil ditambahkan air sedikit demi sedikit. Untuk banyaknya air sesuaikan dengan kelembapan tepung yang kalian pakai. Kalau di adonan ini aku pakai air totalnya itu 110 ml. Boleh kalian uleni pakai tangan untuk ngecek adonannya itu udah pas atau belum, atau terlalu lembek atau terlalu keras. Nah, kalau udah setengah kali seperti ini, tambahkan 2 sendok makan margarin. Jangan lupa tambahkan juga garam sedikit aja, sejumput aja sebagai penguat rasa. Setelah itu aku bakalan lanjut uleni pakai mixer hingga kalis. Kalau kalian mau uleni secara manual, silahkan uleni aja sekitar 10-15 menitan sampai adonannya itu nggak lengket di tangan. Oke, adonan rotinya udah kalis, ini bakalan langsung aku bagi-bagi jadi 5 bagian kecil-kecil. Adonannya aku pindah ke alas kerja seperti ini, jangan lupa ditaburi tepung supaya dia nggak lengket. Dan adonan ini bakalan aku bagi jadi 5, jadi nanti bakalan jadi 5 roti burger ya. Masing-masing adonan bakalan aku bulat-bulatkan terlebih dahulu. Usahakan yang rapi supaya nanti hasil rotinya itu bagus. Tapi kalau kalian punya ring cutter itu juga lebih baik, bisa kalian cetak di pinggirannya supaya bentuknya itu benar-benar bundar. Selesai dibentuk, aku bakalan langsung pindahin ke loyang. Loyangnya ini udah aku oles pakai mentega tipis-tipis ya. Tata di loyang dan beri jarak atau space yang cukup supaya nanti ketika rotinya mengembang tidak menempel satu sama yang lain. Jika sudah, adonan rotinya bakalan aku istirahatkan terlebih dahulu sekitar 40-60 menit atau sampai rotinya itu mengembang 2 kali lipat. Nah, ini dia geng penampakan roti yang udah diistirahatkan selama 60 menit. Dia udah ngembang 2 kali lipat. Lalu bakalan aku olesin pakai susu UHT. Tujuan pengolesan susu UHT ini supaya nanti warna kulit roti burgernya itu coklat bagus, nggak cepat gosong. Pokoknya nanti coklatnya itu kuning-kuning kemasan gitu, cantik. Oke, roti burgernya udah siap untuk dipanggang. Di sini aku panggang pakai oven listrik. Sebelumnya udah aku panaskan terlebih dahulu selama 10 menit. Ini aku panggang di suhu 170 derajat Celcius, api atas bawah, dan lamanya adalah 15 menit. Oke geng, ini dia roti burgernya udah mateng, cantik banget warnanya, coklat mengkilat. Setelah diangkat dari oven, ketika masih panas-panasnya itu langsung aja diolesin pakai butter atau margarin supaya kulitnya itu tetap moist. Terus warnanya itu jadi mengkilat
mengkilat bagus kayak gitu. Jika sudah, langsung pindahkan ke rak pendingin supaya bagian bawah rotinya itu enggak lembab ya. Roti burgernya udah jadi, warnanya cantik banget, coklat, mengkilat, enggak ada gosong-gosongnya. Terus untuk tekstur rotinya itu lembut. Ciri-ciri roti burger yang bagus itu ketika kita pencet atau kita tekan, dia bakalan balik ke bentuknya semula. Oke, sekarang aku bakalan lanjut untuk bikin patty-nya, yaitu martabak telur. Untuk bahan kulit martabaknya, siapkan 5 sendok makan tepung terigu protein tinggi, atau jika ditimbang beratnya itu adalah 50 gram. Tambahkan sepucuk sendok teh garam sebagai perasa, lalu tambahkan juga air, banyaknya itu kira-kira antara 3-5 sendok makan. Nah, untuk pertama-tama aku bakalan kasih 3 sendok makan air terlebih dahulu, lalu aku campur, bakalan aku adon. Selanjutnya tambahkan 1,5 sendok makan minyak goreng. Jangan sampai lupa ya, ini yang bikin kulit martabaknya lentur. Uleni kembali hingga kalis. Kalau misalkan masih keras atau masih kering seperti ini, kalian bisa tambahkan airnya sedikit demi sedikit. Jadi untuk total airnya ini aku tambahkan sekitar 4 sendok makan ya. Uleni hingga adonan kulit martabaknya seperti ini. Setelah itu kita istirahatkan terlebih dahulu selama 15 menit. Setelah diistirahatkan selama 15 menit, jadi glutennya itu udah mulai nimbul, dia udah mulai elastis. Ini bakalan aku uleni dulu sebentar. Nah, selanjutnya bakalan aku istirahatkan kembali selama 15 menit lagi. Setelah adonan diistirahatkan yang kedua kalinya, adonannya itu udah bener-bener elastis, udah lentur. Kemudian aku bakalan olesin pakai margarin. Jadi ambil sedikit margarin, lalu diolesin ke bagian pinggir adonan kulit martabaknya ya, seperti ini. Nah, dengan dioles pakai mentega atau margarin seperti ini, kita nggak perlu ngerendam kulit martabak pakai minyak ya. Setelah diolesi merata pakai margarin atau pakai mentega seperti ini, adonan kulit martabaknya bakalan aku istirahatkan kembali selama 2 jam. Setelah itu baru bisa dipakai untuk bikin martabak telur. Jangan lupa tutup adonan kulit pakai kain bersih atau plastik wrap ya. Selagi nunggu kulit martabaknya jadi, aku bakalan bikin isiannya. Ini aku pakai 2 butir telur ayam. Kalau kalian mau pakai telur bebek itu oke aja, makin enak. Terus untuk bumbunya aku cuma pakai garam. Kalau kalian mau tambahkan penyedap rasa silahkan. Untuk isian tambahan, aku pakai 4 batang daun bawang, aku iris kecil-kecil, atau seberapa banyak kalian suka ya. Kadang kan ada yang suka banyakkan daun bawangnya. Ini aku tambahin 2 batang seledri juga. Aku suka banget kalau martabak telur itu dikasih daun seledri, makin sedap. Kalau kalian mau skip juga oke, silahkan aja. Lalu tambahkan juga 2 siung bawang putih yang dicincang. Biar makin nendang, untuk isiannya aku tambahin 2 buah sosis sapi, atau kalian mau tambahin daging ayam kayak daging sapi yang dicincang kayak gitu, terserah aja. Pokoknya untuk isian sesuaikan selera kalian masing-masing. Isian martabaknya udah selesai, dan ini kulit martabaknya pun udah elastis banget setelah disimpan selama 2 jam. Dia bener-bener udah elastis banget, udah empuk. Sekarang langsung aja aku bakalan tipisin di loyang seperti ini. Siapkan loyang atau tempat yang agak lebar buat nipisin kulit martabak telur. Tuang 1 sendok makan minyak goreng. Setelah itu tekan-tekan adonan kulit martabak seperti ini sambil ditipiskan pelan-pelan aja supaya nggak sobek. Tekan-tekan menggunakan telapak tangan seperti ini. Hati-hati aja karena kita kan nggak profesional, bukan abang-abang martabak telur profesional. Jadi kita pipihkan manual seperti ini. Oke, kulitnya udah tipis. Sekarang lanjut kita goreng.
Panaskan teflon, tuang minyak sekitaran 100-200 ml atau secukupnya aja ya. Nah, setelah minyaknya panas, api kompor kita matikan terlebih dahulu ya. Setelah itu, letakkan kulit martabak di atas teflon perlahan-lahan aja supaya nggak sobek. Lalu masukkan isian martabak telurnya. Lanjut lipat kulit martabak seperti bentuk amplop. Nah, kenapa kompor itu dimatikan? Biar nggak panas. Kalau misalkan kompor tadi nggak dimatikan, bakalan kesusahan waktu ngelipat kulit martabaknya ini. Setelah selesai dilipat, api kompor bisa dihidupkan kembali, lalu kita goreng sampai matang dengan api yang kecil aja supaya matangnya merata. Lanjut goreng martabak sambil disiram-siram pakai minyak panas bagian pinggirnya supaya dia martabaknya itu ngembang ke atas. Jangan lupa sambil dibolak-balik juga pakai bantuan 2 sutil supaya enggak bocor. Supaya matangnya merata, biasanya kalau udah setengah matang kayak gitu aku cucuk-cucuk pakai tusuk sate supaya nanti panasnya itu benar-benar masuk ke dalam, jadi telurnya itu benar-benar matang semua, nggak ada yang mentah. Nah, bagian pinggirnya jangan lupa diberdirikan seperti ini ya supaya garing juga. Nah, kalau udah mateng, warnanya udah kecoklatan cakep kayak gini, tinggal angkat dan tiriskan, siap dipotong-potong untuk isian burger yang udah kita bikin tadi. Tinggal potong-potong, ukurannya sesuaikan dengan roti burgernya. Nah, ini bisa kalian lihat ya, dalamnya martabak itu telurnya bener-bener mateng sempurna dan super tebal. Untuk rasanya nggak diragukan lagi, nggak kalah sama yang dijual sama abang-abang di pinggiran jalan itu. Makanya yuk bun, kita bikin sendiri, lebih hemat di kantong, jadinya banyak dan rasanya bisa kita sesuaikan dengan lidah kita masing-masing. Oke, roti burgernya udah ada, isian patty-nya, martabak telurnya ini udah ada. Sekarang lanjut aja kita racik bikin burger. Kita belah dua, oles pakai butter atau margarin. Setelah itu panaskan di teflon. Panggang sesaat di atas teflon sampai permukaan rotinya itu kecoklatan, jadi garing-garing seperti ini ya. Oke, sekarang lanjut bakalan aku olesin pakai saus sambal. Kalau kalian mau tambahin mayones juga silahkan. Kebetulan aku nggak punya mayones, jadi aku cuma pakai saus sambal aja. Lalu tata martabak telur di dalamnya. Tambahkan keju slice dan sayur-sayuran seperti selada dan juga irisan tomat. Kemudian jadi deh burger dengan kearifan lokal, yaitu burger isi martabak telur. Ini dia perpaduan makanan dari Eropa dan Indonesia yang menjadi satu kesatuan yang hakiki. Mau makan makanan orang Eropa tapi tetap enak di lidah kita, ya ini burger martabak telur solusinya. Yuk bun bikin, siapa tahu bisa jadi ide bisnis kalian. Nah, sekian dulu resep yang aku share kali ini. Semoga kalian suka dengan resepnya. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan sampai jumpa di resep Oma Elok selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.